kita, saya kira ini tidak terlepas dari persoalan komunikasi internal kabinet, gitu ya. Kita bisa tahu bahwa di era pemerintahan Pak Prabowo selama 1 tahun ini komunikasi antar pejabat, begitu ya, dengan presidennya tidak seperti yang kita pernah saksikan di periode-periode sebelumnya, gitu ya. Ada semacam pandangan komunikasi yang terjadi sangat eksklusif, gitu ya, antara istana gitu dengan para menteri-menterinya. Nah, yang kedua, antara para menteri pun juga menjalankan fungsi mereka dengan pandangan mereka masing-masing, gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan utamanya, gitu ya, sehingga muncullah salah satu kasus yang kita saksikan ini terkait dengan kepolisian, ya kan, presiden bikin tim reformasi, Kapolri juga bikin tim sendiri, misalnya, ya kan. MK bikin putusan begini, muncul putusan kayak yang lain, misalnya. Nah, ini saya kira perlu ada sebuah konsep dan strategi komunikasi yang lebih inklusif antar kelembagaan negara dan juga dengan pimpinan, gitu. Tidak yang hanya sifatnya formalistik, begitu ya. Karena kalau misalnya ini kan pertanyaan orang kan begini, bagaimana kemudian kontrol dan juga pengawasan presiden sebagai pimpinan utama melihat terjadi perbedaan-perbedaan, gitu ya, tindakan di bawahannya. Nah, ini kan kira-kira kan akan mengarah ke sana, gitu. Maka menurut saya ini perlu ada strategi dan model komunikasi antar kelembagaan yang jauh lebih inklusif, yang membuat sinerginya bisa lebih maksimal, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri nih, gitu loh. Kan ada kesan ini ke sini, ini ke timur, ini ke barat, gitu ya. Dan itu kan tentu akan memperburuk citra pemerintahan. Yang kedua, membuat kegundahan dan keresahan masyarakat. Kita nih kayak gimana sih semestinya sebagai masyarakat merespon tindakan pemerintahan ini, gitu. Nah, ini saya harus segera, mumpung ini masih dari tahun pertama dan memasuki tahun kedua, ya kita berharap komunikasi internal kelembagaan pemerintahan bisa jauh lebih baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi seperti ini, gitu kan.